لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وبعد. Alhamdulillah, kita awali malam Senin atau sudah masuk Senin kali hitungan Hijriah dengan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai, Baitul Mukminin. Kita akan melanjutkan masih surat Al-Anfal, sekarang ayat ke 53. Ayat 53 surat Al-Anfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim bi anfusihim wa anna Allaha sami'un 'alim. Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa awraqna ala wa kullu kanu zalimin. Inna syarrat dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Zalika itu bi anna Allah, karena sesungguhnya Allah lam yakun, tidak akan mughayyiran, merubah nikmatan, suatu nikmat an'amaha, yang telah ia berikannya, ala qaumin, atas suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru, mereka merubah, ma apa yang bi anfusihim, pada diri mereka sendiri. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah itu sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Contoh orang yang merubah nikmat lalu berubah nikmat menjadi azab itu kata bi, seperti keadaan
Ali Fir'aun. Ali itu apa? Keluarga. Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun. Walladzina, dan orang-orang yang min, dari qablihim, sebelum mereka. Jadi contoh orang yang merupakan nikmat kemudian menjadi azab itu seperti keadaan yang menimpa Fir'aun CS dan orang-orang sebelum mereka. Kadzabu, mereka apa? Mendustakan bi ayati, dengan ayat-ayat Rabbihim, Tuhan mereka. Akhirnya fa'ahlaknahu, maka kami menghancurkan mereka dengan dunubi, dosa mereka. Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun. Loh, yang tadi Ali kok ini ganti ala? Ini berarti jadi objek. Kalau bunyi akhiran fathah itu berarti jadi objek. Bahasa Arab itu subjek, predikat, objek itu harokatnya beda-beda. Kalau tadi Ali karena ada K itu maknanya seperti, dan ini masuk huruf yang bisa membuat kalimat sesudahnya itu berakhiran atau berbunyi akhiran I. Kama sali, kadabi, Ali. Ini rumusnya bahasa Arab itu begitu. Makanya ini mau dipredeli begitu. Kalau harokate itu bisa bunyi. Kalau yang sudah paham tata bahasanya. Tapi nek gak paham bahasanya, iki koyo mie goreng. Bulet-bulet. Jadi aghraqna, dan kami tenggelamkan ala Fir'aun. Ini jadi objek. Jadi maf'ul bih, objek. Subjek predikatnya aghraqna. Ini sudah menjadi subjek predikat. Ala Fir'aun, keluarga Fir'aun, wa kullun, ini subjek. Kullun itu subjek, maka harokatnya mesti dhammah di akhir itu. Kanu zalimin, adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini mengisyarahkan bahwa Allah itu sebenarnya hanya memberi nikmat kepada hambanya. Jadi Allah itu hanya memberi nikmat. Loh, kok tiba-tiba nikmat itu berubah menjadi azab? Ini mesti ada sebabnya. Jadi tidak begitu saja berubah menjadi azab, tapi ada sebabnya. Jadi ada sebabnya. Coba diperhatikan di surat Al-Fatihah misalnya. Di Al-Fatihah ini ketika bicara orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang benar, itu Allah menggunakan kata an'amta. Nah, ini yang ayat ke-7 kopinya. Jadi an'amta, engkau beri nikmat. Sedangkan kelompok kedua, manusia itu kan ada 3 kelompok, yaitu orang yang engkau beri nikmat. Kelompok kedua,
orang yang dimurkai, al-maghdub. Tapi Allah tidak menggunakan bahasa engkau murkai, menggunakan ungkapan orang yang dimurkai. Pada ketika bicara nikmat, Allah menggunakan bahasa engkau memberi nikmat, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Apa bedanya? Berarti Allah itu selalu aktif memberi nikmat. Ini ungkapannya bentuknya bentuk aktif. Tapi ketika bicara murka menggunakan bentuk pasif. Al-maghdub orang yang dimurkai, bentuk pasif. Berarti Allah murka itu ada sebabnya. Karena itulah keburukan itu enggak disandarkan kepada enggak boleh disandarkan kepada Allah. Keburukan itu disandarkan kepada manusia. Dapat nikmat itu gak boleh diakui. Kalau dapat nikmat, keberhasilan, sukses itu alhamdulillah. Tapi kalau mendapatkan musibah, itu dikembalikan kepada dirinya sendiri. Jadi tidak boleh dan memang kenyataannya begitu. Ada salah satu hadis Nabi, salah satu hadis Nabi ini tercantum di bahwa kalau seseorang itu mendapatkan kebaikan, maka katakanlah segala puji milik Allah. Tapi kalau seorang hamba itu mendapatkan keburukan, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Karena pada prinsipnya Allah itu tidak pernah memberi kecuali yang baik-baik saja. Allah itu hanya memberi yang baik-baik. Allah itu tidak pernah memberi yang tidak baik. Jadi prinsipnya Allah itu hanya memberi kenikmatan. Jadi nikmat lalu berubah menjadi azab, itu karena diri manusia itu sendiri. Di ayat tadi Allah memberi contoh seperti yang menimpa Fir'aun itu tadi. Jadi seperti yang menimpa Fir'aun.
Allah memberi nikmat itu supaya nikmat itu tetap tidak berubah menjadi azab, maka Allah perintahkan untuk bersyukur namanya. Jadi Allah perintahkan untuk bersyukur supaya nikmat itu tetap berubah menjadi nikmat atau tidak berubah kecuali tetap menjadi nikmat, maka Allah memerintahkan agar nikmat itu disyukuri. Tapi kalau nikmat itu dikufuri, diingkari, maka nikmat itu berubah menjadi azab. Maka di surat Ibrahim ayat 7 itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berarti Allah itu hanya memberi nikmat. Allah tidak pernah memberi azab kepada hamba. Jadi Allah itu hanya memberi nikmat saja, tidak pernah memberi azab. Azab itu ada sebabnya. Jadi sampai Allah itu ada sebabnya. Ini bisa ada di bab al-mujahadah kalau di Riyadhus Shalihin itu hadis-hadis qudsi. Jadi hadis qudsi yang menyatakan bahwa ya ibadi wahai hambaku, faman wajada khairan, siapa yang mendapati kebaikan. Jadi faman wajada khairan, siapa yang mendapati banyak kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika terjadi sebaliknya, fala yalumanna, maka jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Ini bunyinya, ya ibadi innama hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma ufikum wafikum iya, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsan. Ya ibadi wahai hambaku. Ini hadis qudsi riwayatnya Bukhari dan Muslim. Ini terkait dengan ayat tadi. Jadi ya ibadi innama ya a'malukum ukhsiha, wahai hambaku, sesungguhnya amal-amalmu ukhsiha, aku menghitungnya lakum untuk kalian. Tsumma uwaffikum, kemudian aku membalas dengan sempurna kepada kalian. Iya, faman wajada khairan, maka siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah. Tapi sebaliknya, waman wajada ghaira dzalik, siapa yang mendapati ghaira apa? Selain dzalika, itu berarti selain khairan, fala yalumanna, maka jangan mencela illa nafsahu, kecuali dirinya sendiri. Jadi kalau kebaikan, kita diperintah oleh Allah untuk memuji Allah, karena kebaikan itu semua datangnya dari Allah. Tapi kalau ternyata mendapati selain itu, maka jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Allah itu tidak pernah mengazab kalau hamba itu mensyukuri nikmat. Jadi azab itu datang karena ada sebab. Orangnya tidak bersyukur, orangnya ingkar kepada Allah. Allah beri contoh di ayat tadi adalah seperti yang terjadi pada Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bersyukur,
sama Fir'aun itu bersyukur, maka insya Allah nikmatnya akan tetap dijaga oleh Allah. Bahkan seandainya dia mati pun nikmatnya akan diganti dengan yang lebih baik, yaitu surganya Allah. Maka mati bagi orang beriman itu bukan nikmatnya berhenti, tapi nikmatnya diganti oleh Allah. Pernah saya jelaskan, syukur itu ada 3 unsur ya. Syukur itu ada 3 unsur. Jadi seandainya Fir'aun itu bersyukur itu berarti harus memenuhi kriteria ini. Orang disebut bersyukur. Jadi syukur itu, ini syukur Jawa ya. Nah, syukur Jawa yang namanya Jawa. Jadi orang yang bersyukur itu pertama unsurnya adalah menghargai nikmat. Jadi menghargai nikmat itu baru disebut bersyukur. Untuk bisa menghargai nikmat itu caranya sadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah yang memiliki alam semesta ini. Terus unsur kedua memuji, yaitu memuji Allah dalam segala keadaan, selalu memuji Allah. Unsur yang ketiga al-amalu fi ta'atillah, yaitu amalnya taat kepada Allah. Ini unsur orang bersyukur. 3 unsur ini tidak boleh kurang 1. Kalau kurang 1 nggak bisa disebut bersyukur. Walaupun dia sudah memuji Allah, alhamdulillah, tapi nggak ada poin nomor 3. Misalnya goro-goro nyolong kak konangan, alhamdulillah, misalkan begitu. Itu memenuhi unsur kedua, tapi tidak memenuhi unsur yang ketiga. Jadi bersyukur itu ada tiga komponen ini. Selalu menghargai nikmat. Karena itu kemudian yang terucap hanya hal-hal yang positif saja. Memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah. Makanya kita diajari setiap selesai sholat itu mesti subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu terus begitu. Karena Allah itu tidak pernah salah. Allah suci dari kekeliruan. Allah itu tidak pernah memberi keburukan, sehingga disebut subhanallah, maha suci Allah. Jadi maha suci Allah itu berarti kita mendoktrin diri kita sendiri bahwa kita meyakini bahwa Allah itu selalu memberi kebaikan. Bahkan seandainya kita itu diuji oleh Allah dengan sakit sekalipun, sakit itu juga ada maksud baiknya Allah. Jadi berarti Allah suci dari maksud buruk. Kitanya saja yang kadang tak paham. Karena Allah tahu ini wong iki tak gawe sehat terus kaya kita mengkiti hari ini. Maka akhirnya oleh Allah salah satu cara untuk supaya orang ini lebih taat kepada Allah itu sehatnya dikurangi. Akhirnya sadar, apalagi terus melihat kaca itu, lihat cermin gak seperti dulu lagi. Rambutku pakai sing putih.
Jenggot gue sama sing putih ya. Padahal beberapa ibu golongan lo juga sekalian, oh berarti disetir sama Allah. Disetir. Kalau sudah dirubah jadi putih itu berarti sindiran, itu nasihat. Awakmu aja ireng terus. Saiki wis kudu dadi putih. Rambut nek wis putih, tengere katene mulai. Di sisir. Jadi konsentrasinya sudah yang dulu-dulu biarlah yang dulu. Kita selamatkan hidup kita. Kita insya Allah kalau akhir hidup kita itu putih, akhlak kita baik, ibadah kita istiqomah, apapun masa lalu itu diganti oleh Allah dengan kebaikan. Orang itu nek wis tobat, Allah ganti semua keburukan itu dengan kebaikan. Itu kemurahannya Allah. Jadi yang dulu itu diganti semua oleh Allah. Yubatillahu sayyi'atihim hasanah illa man taba. Kecuali orang yang bertobat wa amana wa amila salihan dan beriman dan beramal saleh, faulaika maka mereka itu yubatillahu Allah ganti, yaitu sayyi'atihim kejahatan mereka yang dulu-dulu itu diganti dengan apa? Hasanatin dengan kebaikan. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walaupun dulunya itu pernah berbuat dosa yang besar-besar. Contohnya dosa besar itu di ayat sebelumnya ini, yaitu menyekutukan Allah. Di sini disebut menyekutukan Allah, membunuh dari bolone satu, terus berzina. Ini kan yang dicontohkan di ayat ke-68 ini dosa besar semua. Menyekutukan Allah, membunuh, zina. Siapa yang berbuat itu, yaf'al dzalika yalqa asama, siapa yang berbuat tiga dosa itu, maka dia akan mendapatkan balasan dari dosa besarnya itu. Tapi ternyata oleh Allah dikecualikan, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah, kecuali orang yang tobat. Orang tobat itu bahasa Arabnya mantap. Orang yang tobat mantap itu berarti orang yang bertobat. Man orang taba bertobat, man taba. Berarti orang yang bertobat, mantap. Itu orang yang bertobat. Padahal di ayat sebelumnya Allah mencela zina, Allah mencela membunuh, Allah mencela syirik. Tapi kalau dia bertobat, dosa-dosanya yang lalu itu oleh Allah diganti dengan kebaikan. Itu berarti Allah itu ya tadi, Allah itu memberi kebaikan terus. Jadi Allah itu nggak pernah beri kecuali kenikmatan. Kalau nikmat kok berubah menjadi azab karena salah ini, bukan salahnya Allah. Mungkin alam mulai bosan melihat tingkah kita. Yang bangga akan dosa-dosa. Akhirnya terus itu dia coba bertanya kepada yang berkonya. Karena alam ini juga bertasbih. Kalau manusianya berbuat dosa,
Iki sing greges iki alam. Gunung laut itu greges. Kalau manusianya kok berbuat dosa itu, ya, akhirnya membuat reaksi. Ada lempengan di bawah laut sana, akhirnya bergerak, akhirnya terjadi tsunami. Alam ini yang ditakuti itu menungso itu sampai kakean pola itu wis greges terus. Hati-hati. Dan syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Sebaliknya kalau kufur, celakanya juga untuk diri sendiri. Faman syakara. Jadi siapa yang bersyukur, maka syukur itu balik kepada dirinya sendiri. Waman syakara, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka dia sesungguhnya bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Waman kafara, tapi siapa yang ingkar kufur, fa inna rabbi, maka sesungguhnya Tuhanku ghaniyun, maha kaya, karimun, maha mulia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini masuk kategori orang yang bersyukur. Berarti syukur itu ada bukti taatnya. Apa bukti taatnya? Mau ke masjid, sholat berjamaah, itu namanya taat. Jadi salah satunya kita gunakan untuk taat. Jadi alhamdulillah itu syukurnya baru sepertiganya, 2/3 kalau sama yang atasnya 2/3. Kalau kemudian belum dibuktikan dengan taat, maka belum komplit 100%. Kalau sudah ditambahi dengan perilakunya taat, akhlaknya, Allah itu faham masa lalu. Bahkan di bab taubat itu ada di hadis itu, pernah ada orang membunuh 100 orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Gak terima berikan kado. Jadi 100 orang itu bunuh 100 orang itu taubat diterima sama Allah, diampuni dosanya. Itu kemurahannya. Terus inna syarrat dawabi, sesungguhnya seburuk-buruk adawab yang bergerak. Adawab itu bisa binatang, bisa manusia. Ini bentuk tunggalnya dabbah, yang bergerak maksudnya di situ makhluk Allah yang bergerak. Indallah, di sisi Allah, alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kafir tadi, tidak bersyukur lagi. Fahum la yu'minun, lalu mereka tidak beriman. Yaitu alladzina ahadta, orang-orang yang ahadta engkau mengadakan perjanjian minhum dari mereka, summa yunqaduna, kemudian mereka melanggar ahdahum, janji mereka, fi kulli marratin, di tiap-tiap kali dia mengadakan perjanjian. Wahum, dan mereka layak takut, tidak bertakwa. Ini yang menjadi sebab kenapa kenikmatan-kenikmatan itu oleh Allah dirubah menjadi azab. Sehingga kalau kita telusuri, terjadinya berbagai macam kerusakan di muka bumi ini, Allah sebut dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah nyata kerusakan di darat, di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Yudhiqahum ba'dalladzi amilu,
supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya musibah bencana Allah hadirkan itu juga ada tujuan baiknya, supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar. Coba kalau orang-orang yang berperilaku tidak baik itu lalu tidak ada resiko apa-apa, ini tambah ganggu gak karuan. Oleh karena itu ini semua adalah kembali bahwa tadi hidup ini milih jadi orang bersyukur ya silakan, milih jadi orang kufur ya monggo, masing-masing punya konsekuensi sendiri-sendiri. Kalau syukur untungnya akan diambil sendiri, kalau kufur ruginya juga diambil sendiri. Allah sama sekali tidak pernah dirugikan. Allah itu sifatnya ghaniyun, Allah itu makaya. Allah itu tidak terpengaruh oleh taat dan durhakanya manusia. Manusia seluruh dunia ini taat kepada Allah, sama sekali taatnya itu tidak menambah kemuliaannya Allah. Masih lanjut terkait sama ayat hadis tadi, di sini sebut bahwa lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya orang dahulu dari kalian, baik jin manusia, itu menjadi orang yang durhaka, sama sekali kata Allah, mana qasal dzalika fi mulki syai'an, kedurhakaan semua makhluk Allah baik jin manusia itu sama sekali tidak mengurangi kekuasaannya Allah sama sekali. Sebaliknya, kalau manusia itu semuanya insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin, manusia jin semuanya sak dunia ini takwa kabeh, kalau sing durhaka blas, itu juga mazada fi kulli syai'an, tidak menambah keagunganku sedikit. Berarti taat dan tidaknya seseorang hamba itu semua kembali kepada dirinya sendiri. Ya prinsipnya kita harus sadar bahwa kita ini tidak selamanya hidup di dunia. Kita itu suatu saat mesti akan mati, dan mati itu bukan akhir segala-galanya, tapi akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan ini. Kalau pilihan hidup kita itu mau berubah menjadi baik, insya Allah kehidupan nanti di akhirat jauh lebih baik, karena di surga itu semua ada. Bahkan pernah ada orang itu tanya sama Ustaz Abdul Somad, orangnya itu pecandu rokok. Lalu tanya, Ustaz, nanti di surga ada rokok kan? Karena orang ini nyetet rokok. Ya kalau rokok agak asik gitu loh surga. Lalu jawab oleh beliau, ada di surga itu semua yang diinginkan ada. Cuma mereka ingin nyumbang kudunan rokok di sini. Cuma saya nih, kalau ini merokok. Ini dulu, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Kalau barangkali ada pertanyaan sampai ayat 56, insyaallah. Kita ganti sampai ayat 46. Oke. Syukur dan sabar. Syukur orang yang cenderung syukuri ketika dia dapat nikmat, tapi cenderung juga kufur ketika dia dapat. Namun ketika dia tidak dapat nikmat, bagaimana mencoba dengan
Ya. Sebenarnya syukur dan sabar itu bisa dijadikan satu sebenarnya. Orang yang bersyukur itu ya orang sabar ya. Tapi orang yang sabar itu juga ada syukur. Jadi bahkan kalau mau diringkas itu ada pada sabar saja ya. Ada pada sabar saja. Orang kalau sabar itu mesti bersyukur. Jadi kalau diringkas itu sabar, itu sudah mencakup semua. Makanya ulul azmi, para rasul yang berprestasi, paling berprestasi itu disebut ulul azmi. Itu ternyata yang menjadi ukuran itu sabar. Karena prinsipnya kan Allah itu selalu memberi kebaikan. Berarti kalau seseorang sedang dikasih musibah misalkan, itu kelihatannya itu tidak baik, tapi sebenarnya itu ada maksud baik. Makanya orang yang sudah kenal Allah seperti Nabi Ayub misalnya, kena musibah seberat apapun itu, tetap pikirannya itu kepada Allah itu positif. Seluruh kekayaannya habis, dia itu orang kaya, wong masih turunannya Nabi Sulaiman. Jadi beliau itu orang kaya, orang terkaya di negerinya. Terus kekayaannya habis. Apa sikapnya Nabi Ayub itu? Tetap berpikir positif. Oh, ini berarti Allah bermaksud baik. Allah begini. Ini cara sederhana berpikirnya. Oh, berarti Allah itu ingin supaya saya nanti di akhirat itu hisabnya ringan. Jadi nanti kalau ditanya, ayo awak dia apa ya? Untuk kadangan oh ya wis terus. Ternyata berpikirnya begitu. Jadi sederhana saja. Makanya beliau ketika seluruhnya itu tidak pusing, tidak pernah merasa memiliki. Filosofinya orang yang bersyukur sabar itu dalam menyikapi semua yang terkait dengan dunia seperti filosofinya tukang parkir. Dia tidak pernah merasa memiliki. Itu semua titipan Allah. Suatu saat diambil sama Allah. Ya, ini gak apa-apa gak boleh duit. Coba tukang parkir itu kalau parkirannya diambil sama pemiliknya itu nangis apa enggak? Betul. Balas. Biasa saja. Karena gak pernah merasa memiliki. Jadi filosofi itu kan parkir. Ulangkan beliau anak-anak yang menjadi hiburannya waktu itu kekayaannya kan habis. Hiburannya tinggal anak-anak. Tiba anak itu lunas mati kabeh. Anaknya 13 mati kabeh. Ya, bisa bayangkan. Itu pun mari bojone kan papat. Sing nomor loro belum papat itu jalur pekat kabeh. Tinggal bawa Siti Rahmah. Tinggal Siti Rahmahnya itu terus setiap malam. Makanya menawa sedati tiba sing tuwa luwih kakak. Ora sing Bahkan ketika beliau sehatnya diambil, itu tetap berpikir positif. Karena beliau itu kalau pasti Allah beri kebaikan. Akhirnya beliau biasa saja. Alhamdulillah. Nah di balik alhamdulillah itu ada kesabaran. Jadi di balik alhamdulillah ada kesabaran. Makanya syukur sabar itu tidak bisa dipisah. Syukur itu ya ono sabar. Ya, orang nggak bisa disebut syukur sempurna kalau dia tidak sabar. Tapi dia juga tidak bisa sabar kalau tidak pandai. Jadi itu tidak bisa dipisahkan dua sifat itu. Jadi orang bisa disebut bersyukur kalau dia sabar.
dan dia bisa dibilang sabar. Kalau dia bersyukur, orang syukur itu taat. Berarti di perintahnya Allah dijalankan, yang dijauhi. Jadi antara syukur sabar itu selalu jadi kesatuan. Seperti kalau uang itu ya dua sisi mata uang itu tidak bisa dipisahkan. Cukup ini, insya Allah kita akan lanjut nanti ayat 57. Ayat 57 masih surat Al-Anfal. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.